Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah pada kesempatan ini akan menyampaikan kiat-kiat cara memilih hewan kurban yang baik, yang mana Bapak Ibu semuanya sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Untuk pemilihan hewan kurban tentunya ditentukan dengan kemampuan finansial masing-masing, bisa ternak ruminan sebesar berupa sapi atau kerbau atau unta. Kemudian untuk ternak ruminan kecil bisa kambing dan domba. Untuk selanjutnya nanti kami akan menyampaikan bagaimana cara memilih hewan kurban yang memenuhi syariat agama dan tentunya sesuai dengan ketentuan teknis dari peternakan dan kesehatan hewan. Untuk selanjutnya mari kita simak secara lengkap bagaimana cara memilih hewan kurban yang baik dan benar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semuanya yang ingin mencari ternak kurban baik sapi maupun kambing atau domba sesuai syariat agama, akan kami berikan beberapa tips sebagai berikut. Ternak tersebut adalah sehat. Sehat itu bisa dilihat mungkin secara fisik, bahwasanya seperti kambing ini mungkin secara fisik adalah dia sehat, dari matanya yang cerah, kemudian bulunya mengkilat, dia tidak pincang. Kemudian ketika kita milih ternak kurban yang jantan, dia artinya buah zakarnya ini tidak cacat atau dia simetris. Ini yang pertama adalah kita melihat di bagian kepalanya. Kita pertama melihat telinga, bisa di sini telinganya bersih, tidak ada bekas korengan dan lain sebagainya. Inilah salah satu ciri ternak tersebut sehat. Kemudian di bagian mata, matanya jernih, tidak ada kotoran mata, ini juga jernih dan sehat seperti ini ya. Ini berair, artinya dia bening, cerah. Itu kemudian di bagian muka, hidung, ini juga tidak ada nampak koreng dan lain sebagainya. Ini juga karena bahasanya ini bahasa adalah sehat. Yang kedua, kita di bagian badan ini kita bisa melihat dari tadi setelah leher, kemudian di bagian eksterior badan ini bulunya adalah mengkilat. Ini kita bisa sebenarnya kita bisa mungkin sambil menarik-narik ke atas ini kita melihat mungkin ini adalah kulitnya kencang dan lain sebagainya. Ini kita langsung kembali, itu salah satu ternak dari ternak kambing ini adalah sehat. Intinya juga tidak ada bekas-bekas koreng, luka dan lain sebagainya. Ini di kaki-kaki kita bisa lihat seperti itu. Ini adalah kambing yang sehat. Untuk selanjutnya kita di bagian belakang, bapak-bapak dan teman-teman saudara semuanya, ini di belakang kalau dia diare dan lain sebagainya biasanya ada bekas kotoran dan lain. Ini adalah bersih, tanda ini bagian ini adalah ini ternak sehat, dia tidak ada penyakit terutama di saluran pencernaan. Salah satu ternak yang kurang sehat atau sakit adalah biasanya dia akan diare dan ini meninggalkan bekas ketika dia mengeluarkan kotoran. Ini adalah bersih. Nah, ini salah satu tanda ternak yang sehat. Kita ke bagian yang selanjutnya. Inilah ketika kita mencari ternak kurban kambing yang jantan, tentunya kita juga harus melihat posisi buah zakar. Ini adalah simetris. Ini salah satu simetris. Ini artinya ada dua bagian, kiri dan kanan. Ini juga tidak ada bekas luka dan lain sebagainya. Ini adalah tanda hewan atau ternak kambing jantan ini adalah sehat. Bapak-bapak, saudara dan teman-teman semuanya yang tidak kalah penting dalam kita memilih ternak kambing untuk korban, tentunya kita harus memenuhi syarat, yaitu musinah kalau di bahasa Arabnya. Sesuai hadis bahwasanya itu adalah ternak itu adalah dewasa atau cukup umur. Dewasa atau cukup umur itu seperti apa? Ketika kita biasanya mencari ternak itu ke para penjual ternak,
kalau mereka ternaknya atau pemilik ternak mampu menunjukkan surat keterangan lahir atau mungkin sertifikat kelahiran, kalau dia untuk kambing itu minimal harus berumur 1 tahun, kalau untuk ternak kerbau atau sapi adalah 2 tahun, sedangkan unta adalah 5 tahun. Bagaimana kalau itu tidak ada semuanya? Kita bisa mencari salah satu tanda bahwasanya ternak kambing ini sudah memenuhi syarat 1 tahun, itu adalah kita ke gigi. Giginya harus poel. Poel itu artinya ganti sepasang gigi tetap atau gigi dibasah seperti ini, bisa kami tunjukkan. Nah, ini artinya ada 1 pasang gigi yang sudah berganti, ini berarti poel 1 pasang. Ini yang di sebelah ini yang saya pegang dengan jari telunjuk, ini adalah gigi seri. Ini gigi seri. Lah ini yang 1 pasang yang besar ini berarti ternak ini, kambing ini adalah sudah berganti gigi 1 pasang atau dia sudah cukup umur lebih dari 1 tahun dan siap untuk bisa menjadi salah satu kambing yang untuk korban, ternak korban. Bahwasanya kita mungkin jangan melupakan jenis-jenis kambing yang ada di pasaran kita, itu ada yang tipe besar maupun tipe sedang dan tipe kecil. Yang saya pegang ini adalah dia kambing PE atau perenaan etawa. Dia ini tipe besar, dia akan mungkin beda nanti, tampak besar seperti ini mungkin akan layak untuk kita jadikan ternak korban. Tapi karena salah satu syarat untuk ternak korban untuk kambing adalah berumur 1 tahun, tadi sudah kita ciri-cirikan ternak yang sehat itu seperti apa. Ada dari mata, dari badan kambing yang sehat, kemudian dari bagian belakang dia sehat, bersih, tidak ada kotoran dan lain sebagainya. Ini kalau kita secara pintas lihat seperti ini, mungkin ini ternak ini layak untuk kita jadikan ternak korban. Tetapi salah satu tanda untuk melihat dia cukup umur atau dewasa adalah tadi di gigi. Kalau kita tidak tahu atau mungkin para penjual tidak mempunyai surat keterangan lahir ternaknya, ini adalah salah satu ciri ternak. Walaupun mungkin secara fisik dia layak untuk kita jadikan hewan korban, tetapi ini tidak memenuhi syarat karena giginya belum poel atau belum ganti. Ini umurnya belum 1 tahun. Ini masih gigi seri semua. Seperti ini. Ini giginya kecil-kecil semuanya, tidak seperti yang kami sampaikan tadi. Ini salah satu ternak yang belum layak untuk jadikan ternak korban, khususnya ternak kambing. Ini giginya belum poel. Demikian teman-teman semuanya, para pemilik atau mungkin para panitia atau mungkin masyarakat ingin mencari ternak hewan terutama kambing yang untuk jadikan korban di Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah atau di tahun 2021 ini. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan cara memilih ternak sapi sebagai hewan kurban. Jadi di Jawa Tengah ada berbagai jenis-jenis ternak sapi potong yang ada di Jawa Tengah. Ini sebagai contoh adalah sapi-sapi peranakan onggol dengan ciri warna bulu putih mengarah sampai ke abu-abu. Kemudian juga ada sapi-sapi persilangan, ada persilangan dengan siminta limosin yang ditandai dengan warna bulu coklat dan sebagainya. Seperti tadi di ternak kambing, ciri-ciri untuk ternak sapi sama. Jadi untuk umur, yang pertama adalah bisa dilihat dari catatan kelahiran kalau ada kartunya, atau juga bisa dilihat dari berapa gigi yang sudah ganti. Jadi untuk umur 2 tahun itu bisa dilihat bahwa terjadi pergantian gigi seri 1 pasang. Kemudian juga tadi sama persis bahwa dilihat dari matanya harus terlihat cerah bersinar, tidak berair, atau ada kotoran-kotoran menyebabkan itu ada penyakit, termasuk di mukosa, di hidung, basah tetapi tidak sampai mengeluarkan cairan, yang mana menandakan bahwa ternak ini sehat. Kemudian juga dilihat dari warna bulunya, warna bulu juga sama,
terlihat mengkilap dan tidak ada bekas-bekas bintik-bintik totol-totol dimakan serangga dan sebagainya, atau bulu terlihat kusam yang menandakan bahwa itu ada parasit dalam tubuhnya, entah itu cacing dan sebagainya. Kemudian juga dari alat reproduksinya tadi skrotum itu, bahwa itu terlihat simetris, keduanya tidak sanglir, tidak hanya isinya satu saja tetapi dua lengkap. Kemudian juga di bagian belakang tadi dilihat juga bahwa untuk saluran pembuangan itu terlihat kering, bersih, tidak ada bekas misalnya setelah diare atau mencret dan sebagainya. Ini menandakan ternak sapi yang sehat. Jadi bisa dilihat performan dari masing-masing ternak yang ada ini. Sebagai contoh, ini terlihat sapinya sehat-sehat, ya, dilihat dari pancaran dari matanya juga terlihat cerah dan sebagainya. Kemudian dilihat dari gerakannya, mereka juga cukup aktif sehingga menandakan bahwa ternak ini tidak mengalami suatu gangguan penyakit yang ada. Untuk selanjutnya kami mengharapkan juga nanti pada saat setelah ada pemotongan juga dilihat dari apakah ada penyakit cacing hati di situ, sehingga kalau nanti hati diambil kemudian diiris, kalau ada cacingnya untuk bisa ditinggalkan. Demikian penjelasan singkat terkait dengan pemilihan sapi sebagai salah satu hewan kurban yang ada di Jawa Tengah. Untuk pemilihan ternak sapi kami persilakan kembali lagi pada kemampuan finansial masing-masing. Tentunya preferensinya yang kami sampaikan tadi, ada sapi-sapi yang khas Asia dengan warna bulu putih, atau sapi-sapi persilangan ini yang berasal dari daratan Eropa, warna-warna coklat dan sebagainya. Ini memang untuk yang warna coklat ini memang arahnya tipe pedaging, jadi dagingnya lebih besar dibandingkan yang sapi-sapi putih. Itu adalah sapi-sapi sebenarnya sapi-sapi dwiguna untuk pekerja maupun untuk daging. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mendatangkan manfaat kepada seluruh panitia kurban yang ada di Jawa Tengah, dan utamanya ya mengikuti acara pada siang hari ini. Selamat menjalankan syariat agama untuk hewan kurban. Semoga nanti pada saat pelaksanaan bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.